sayyidina Muhammad. Rabbi israh li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Mari kita buka dengan Ummul Quran Al-Fatihah. A'udzubillahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin arrahmanir rahim maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in ihdinas siratal mustaqim siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Ya, silakan Pak Sapri dibaca. Akhlak itu ya Ustaz? Iya, akhlak ya. Bismillah. Akhlak. Dari segi bahasa, khuluq atau kata dasar dari akhlak berarti sifat yang senantiasa tampak pada perilaku dan telah menjadi tabiat sebagaimana firman Allah Subhanahu wa taala. Inna haza ila khuluqul awwalin. Agama kami ini tidak lain hanyalah adat kebiasaan orang dulu. Terjemahan Quran surat As-Suara surat ke-26 ayat 137. Maksud kata khuluq dalam ayat ini adalah tabiat manusia. Tabiat manusia dulu dengan adat istiadatnya. Jika perilakunya baik, maka dikatakan khuluqnya baik. Begitu pula sebaliknya. Namun menurut syariah, khuluq artinya din atau agama. Sebagaimana firman A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Wa innaka la'ala khuluqil azim. Sesungguhnya engkau Muhammad benar-benar memiliki budi pekerti yang agung. Terjemahan Quran surat Al-Qalam surat ke-68 ayat ke-4. Maksud kalimat khuluq di sini adalah din yang mulia. Disebabkan seruan ayat ini menunjukkan arti khuluq sebagai din. Firman Allah Subhanahu wa taala, A'udzubillahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Nah wal qalami wa ma yasturun. Ma anta bi ni'mati rabbika bimajnun. Wa inna laka la ajran ghaira mamnun. Wa innaka la'ala khuluqin azim. Fasatubsiru wa yubsiruna bi ayyatikumul maftun. Nun. Demi kalam dan apa yang mereka tulis. Berkat nikmat Tuhanmu, engkau Muhammad sekali-kali bukanlah orang yang gila. Sesungguhnya bagi kamu benar-benar ada pahala yang besar yang tidak pernah terputus. Sesungguhnya engkau benar-benar memiliki budi pekerti yang agung. Kelak engkau akan melihat mereka atau orang kafir pun melihat siapa di antara kalian yang gila. Terjemahan Quran surat Al-Qalam surat ke-68 ayat 1-6. Dalam pembahasan ini, mereka menganggap bahwa risalah yang disampaikan oleh Rasulullah SAW adalah gila. Yang menjadi masalah bagi kaum kafir Makkah sebenarnya adalah agama atau ajaran yang dibawa oleh Rasul. Dan bukanlah sifat atau perilaku beliau sendiri yang bertabiat baik, terpercaya, dan sebagainya. Sebab sebelum beliau diutus menjadi Nabi pun, orang-orang Quraisy telah mengakui bahwa beliau adalah orang-orang yang baik akhlak atau perilakunya, sehingga beliau diberi gelar Al-Amin atau terpercaya. Oleh karena itu, arti khuluq dalam ini adalah agama. Hal ini sesuai dengan penjelasan dalam tafsir Al-Jalalain. Ya, dulu Pak. Ya, Ustaz. Jadi Bapak-bapak, saudara-saudara, kita sekarang masuk kepada pembahasan akhlak. Akhlak ini ya sudah lama lah kita mendengarnya. Bagian salah satu agama yang tidak pernah ditinggalkan untuk dibicarakan. Karena akhlak ini penting. Lalu
Apa sebenarnya akhlak itu? Kalau kita melihat dari secara bahasa, akhlak itu adalah khuluk ya. Khuluk, asal katanya khuluk. Itu kata dasarnya. Jadi akhlak itu dari asalnya khuluk. Akhlak itu dari kata dasarnya khuluk. Apa artinya? Sifat yang senantiasa tampak pada perilaku dan telah menjadi tabiat. Jadi berarti akhlak itu khuluk. Khuluk itu apa? Sifat yang sering nampak. Perilaku kita, tabiat kita. Apa tabiat kita? Apa perilaku kita? Itulah yang disebut dengan khuluk. Allah Subhanahu wa taala berfirman, "A'udzubillahi minasyaitonir rajim. Inna haja illa khuluqul awwalin." Agama kami ini tidak lain hanyalah adat kebiasaan orang yang dahulu. Quran surah Asy-Syura ayat 137. Jadi kalau kita melihat di situ ada kata khuluq. Ya, khuluq. Kata khuluq dalam ayat ini dimaknakan dengan tabiat manusia dahulu. Jadi kata khuluq di dalam ayat ini dimaknakan ya tabiat-tabiat orang yang terdahulu dalam adat istiadatnya. Maka kalau perilakunya itu baik, berarti khuluknya baik. Kalau perilakunya itu buruk, berarti khuluknya buruk. Makanya lihat perilakunya. Oh, perilakunya itu baik, berarti khuluknya baik. Artinya akhlaknya baik, gitu. Oh, perilakunya itu buruk, berarti akhlaknya buruk. Itulah maksud daripada khuluk. Namun secara syariah, khuluk itu diartikan agama. Dasarnya apa? Firman Allah, "Wa innaka la'ala khuluqin azim." Sungguhnya engkau Muhammad benar-benar memiliki budi pekerti yang agung. Jadi maksud khuluk di sini adalah agama, ya. Ayat ini menunjukkan khuluk di situ adalah agama. Jadi berarti kalau di yang pertama tadi, ketika perilakunya baik, maka khuluknya baik, akhlaknya baik. Tapi kalau umpamanya secara syariat, kalau perilakunya buruk, berarti agamanya yang buruk itu. Jadi kalau ada orang punya perilaku yang buruk, berarti agamanya buruk itu. Ada orang perilakunya suka minum khamar, suka berjudi, suka main perempuan, berarti agamanya buruk itu. Suka memakan riba, suka menipu, suka korupsi, berarti agamanya buruk itu. Suka menaikkan barang, suka menaikkan minyak, berarti agamanya buruk itu. Ya, suka menzalimi rakyat, suka menaikkan pajak, berarti agamanya buruk itu. Sekian gitu. Jadi ini secara syariatnya begitu. Jadi dilihat dari sisi khuluk. Kalau dimaknakan dengan adat kebiasaan adalah lihat dari perbuatannya. Kalau secara syariat agama, maka di dalam firman Allah dikatakan ini dibaca nun ya, bukan na. Nun, membacanya begitu. Nun. Jadi di dalam ayat itu ada nama ayat-ayat itu disebut dengan ayat ijaan. Yasin. Jangan alif lam ro, ya kan? Alif lam mim ro. Jangan dibaca al-maro. Hamim.
Jangan dibaca hama. Kaf ha ya ain sad. Jangan dibaca kehayaso. Alif lam mim. Jangan dibaca alama. Ya, sod. Termasuk nun. Jangan dibaca na, ya. Nun. Tosin mim. Jangan dibaca to sama. Nanti kalau dibaca to sama, Toyota kan gitu kan. Toma toha kan gitu. Jadi di dalam ayat ini ya sudah Allah katakan nun. Nun demi kalam dan apa yang mereka tulis. Berkat nikmat Tuhanmu, engkau Muhammad sekali-kali bukanlah orang gila. Sesungguhnya bagi kamu benar-benar ada pahala yang besar yang tidak pernah terputus. Sesungguhnya engkau ya benar-benar memiliki budi pekerti yang agung. Kalau engkau melihat mereka orang yang kafir pun melihat siapa yang di antara kalian yang gila. Ini kan orang-orang kafir itu kan nuduh Nabi Muhammad itu gila gitu. Jadi kenapa pembahasan kita itu bahwasanya akhlak itu adalah agama? Ini ayatnya. Jadi kalau umpamanya di sini ya bahwa orang kafir di situ ya risalah yang disampaikan Rasulullah SAW itu adalah gila. Itu yang mereka maksud di situ. Karena yang menjadi masalah bagi orang kafir, sebenarnya agama ataupun ajaran yang dibawa oleh Rasulullah. Jadi berarti Nabi kita Muhammad SAW itu ketika dia menyampaikan agama kepada orang kafir bilang gila Nabi Muhammad tuh. Muhammad tuh gila itu yang mereka katakan. Disinilah ditarik bahwasanya khuluqun itu maknanya agama. Karena kalau dari sisi tabiat, ya, kalau dari sisi tabiat, sifat ataupun perilakunya Nabi kita Muhammad itu dari kecil sudah baik, sudah terpercaya. Bahkan mereka itu menggelarnya Nabi Muhammad itu Al-Amin, orang yang terpercaya. Jadi berarti secara syariatnya akhlak itu adalah agama. Padahal Nabi Muhammad kan dari kecil sudah digelar Al-Amin, orang terpercaya, akhlak yang baik. Tapi kenapa nggak dibilang nggak berakhlak lagi? Padahal sudah akhlaknya sudah bagus kan gitu kan? Makanya secara syariat ya bukan tingkah laku makna akhlak itu, tapi agama. Kenapa? Ketika Nabi Muhammad menyampaikan agama, menyampaikan risalah Islam itu, lalu dibilanglah dia gila. Padahal dari kecil dia orang baik. Jadi makanya akhlak itu dimaknakan sebagai agama. Oleh karena itulah makanya al-khuluq dalam ayat ini dimaksudkan adalah agama. Ini sesuai dalam penjelasan di dalam tafsir Jalalain. Wallahu a'lam bishawab. Baik, ada yang perlu didiskusikan di sini? Dipersilahkan kalau ada. Baik, Pak Ustaz, alhamdulillah. Bagi bapak-bapak yang punya buku itu halaman 165 ya, tentang akhlak. Jadi kita buka forum diskusi ya, silakan yang mau bertanya.
halaman 165 sampai 166 ya, tentang akhlak. Baik, kalau tidak ada. Assalamualaikum Ustaz. Waalaikumsalam. Ya. Ya. Ustaz, kurang paham juga ini, biar lebih untuk mendalami pengertian khuluk ini Ustaz. Di sini kan khuluk itu pertama ada disampaikan itu adalah adat istiadat Ustaz ya. Atau tabiat kebiasaan manusia dulu. Terus tadi juga disampaikan khuluk itu adalah artinya agama. Jadi sebetulnya kalau adat istiadat yang membentuk kepribadian suatu kaum, itu kan kita juga bisa beda-beda Ustaz ya. Ya, misalnya adat orang Batak dengan orang Aceh itu kan beda dari adat istiadatnya. Nah, tapi bagaimana kita membedakan nanti orang itu adat istiadat itu dengan agama itu bagaimana kita menginikannya Ustaz? Karena pembentukan kepribadian itu juga bisa dari adat dari suatu masyarakat gitu Ustaz. Iya. Mohon penjelasan Ustaz, masih ya Ustaz. Iya, jadi begini. Yang pertama dijelaskan bahwa akhlak itu berasal dari kata khuluk, kata dasarnya. Dimaknakan adat istiadat. Maka khuluk itu secara bahasa, ini ya, secara bahasa dia disebutlah adat istiadat oleh agama terdahulu secara bahasa. Namun secara syariat ya, secara syariat dia tidak lagi disebut dengan tabiat, tetapi secara syariat disebut dia agama. Dari mana dasarnya? Kenapa kok disebut dia khuluk itu agama secara syariat? Karena ketika Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam menyampaikan risalah Islam itu kepada orang kafir Quraisy, mereka mengatakan Nabi Muhammad itu gila, gitu. Berarti kalau yang namanya gila kan nggak baik itu. Oleh karena itu, ketika mereka mengatakan gila, padahal Nabi Muhammad itu dari kecilnya itu sudah dipandang orang yang baik, terpercaya. Salah satu buktinya adalah mereka menggelar beliau Al-Amin. Berarti akhlaknya baik. Jadi secara bahasa dia dimaknakan itu tabiat, secara syariat dimaknakan dia agama. Gitu. Dan ini sesuai dengan tafsir oleh tafsir-tafsir yang lain seperti tafsir Jalalain. Imam Jalaluddin As-Sayuti mengatakan juga begitu. Jadi berarti secara bahasa khuluk itu tabiat, secara syariat khuluk itu agama. Itu perbedaannya Pak, antara bahasa dan syariat gitu. Kalau dipandang dari sisi bahasa, makna khuluk itu tabiat. Kalau dipandang dari sisi agama, kalau dipandang dari sisi syariat, dari sisi hukum Islam, khuluk itu adalah agama. Gitu dia perbedaannya. Gitu Pak. Ya, nggak maksudnya gini Ustaz. Apakah adat istiadat itu nanti dalam pembentukan kepribadian manusia itu kadang-kadang akan bisa dikatakan juga bertentangan dengan agama gitu Ustaz? Karena kita ini kadang-kadang kan juga terbentuknya kita ini kan perbedaan kita itu dari asal kita, suku kita apa itu kan berbeda. Tapi walaupun agama kita sama syariah. Nah, di mana nanti Ustaz ini
antara terbentuknya tabiat manusia itu dari adat istiadat, dan yang benar kan tabiat kita itu terbentuk dari syariah agama gitu, Ustaz. Bagaimana? Iya. Makanya di dalam Islam tabiat itu tidak dipandang dari adat istiadat, maka dipandang dari sisi syariat secara agama, itu dari agama kita. Karena kalaulah akhlak itu dipandang dari tabiat, maka benar yang Bapak sampaikan, pasti bertentangan. Kenapa? Karena adat istiadat setiap agama itu berbeda-beda. Makanya di dalam Islam, ya, akhlak itu tidak dipandang dari adat istiadat. Tidak dipandang akhlak itu baik dari istiadat apapun, tidak dipandang seperti itu. Kenapa? Karena kalau nanti secara bahasa kita pakai akhlak itu, pastilah bertentangan. Contohnya di dalam Islam dengan agama-agama yang lain, pasti itu bertentangan, nggak cocok. Gitu. Kalau kita cocokkan umpamanya orang-orang, ya, apa namanya, membedakannya. Jadi nggak bisa kita ambil dari sisi bahasa akhlak itu. Karena kalau kita ambil dari sisi bahasa akhlak itu, pastilah bertentangan seperti yang tadi Bapak sampaikan itu. Gitu. Gitu dia, Pak. Jadi apa, kalau dalam ini kalau dalam apapun kegiatan kita itu ada yang menjalankan sesuai dengan adat-adat adat yang telah dijalankan oleh suatu kaum. Ini kita mungkin nggak usah ke orang-orang Muslim semua lah. Kayak contohnya kayak tadi ada kenduri, ada atau dalam pesta ini, itu kan karena itu kan rata-rata bukan hukum syarak daripada adat. Kalau adat kita dahulukan daripada hukum syarak, ya pastilah bertentangan. Makanya pandangan kita sebagai seorang yang muslim ingin menjalankan agama ini dengan benar, harus pandangannya secara agama, bukan secara adat. Karena kalau secara adat pasti itu nggak akan ada lah perbedaan, itu banyak itu perbedaan. Maaf-maafnya ya, contoh minuman-minuman khamar, bahkan
bahkan sampai ada umpamanya keyboard-keyboardnya yang Iya. tidak syariat. Ini kan sudah adat mereka gitu. Kalau Tapi umpamanya bukan orang sekuler aja, kita yang muslim. Baik. pertama, kalau Syekh Abdurrahman Al-Baghdadi itu bilang begini, musik itu di dalam Islam, ya, kalaulah musik itu ada 3 yang dipandang. Pertama, penyanyinya. Kalau penyanyinya perempuan yang berlenggok-lenggok di hadapan kita, itu hukumnya haram. Yang kedua, kalau isinya daripada musiknya itu ada isi kemaksiatan, maka itu hukumnya haram. Tetapi kalau yang menyanyikan itu adalah laki-laki, tidak ada lenggokan-lenggokan, dan isi daripada nyanyinya itu adalah juga berkaitan dengan alam, berkaitan dengan pujian kepada Tuhan atau kepada Rasulullah, itu dibolehkan gitu. Jadi harus lihat dulu nyanyiannya. Oleh karena itu makanya supaya jangan sepi kali, ya boleh, tapi laki-laki yang memainkannya dan isi lagunya itu harus isi yang sesuai dengan syariat. Jadi kalau umpamanya bapak-bapak ingin untuk memestakan anaknya, harus ada musik, silakan, tapi carilah penyanyinya laki-laki dan isi-isi lagunya itu ya tentang pujian kepada Allah. Kan banyak itu lagu-lagu religius katanya sekarang ya. Religius. Itu boleh kalau hal-hal yang seperti itu. Nah, yang nggak dibolehkan itu tadi kan penyanyinya perempuan, pakaiannya seksi, lenggok-lenggoknya lagi, nampak separuh auratnya, isi lagunya lagi, mengandung maksiat, itu yang diharamkan. Tapi kalau umpamanya musiknya tadi itu ya pujian kepada Allah, sholawatan, serta penyanyi laki-laki, itu dibolehkan. Kenapa? Karena dalilnya ada. Ketika Rasulullah SAW menikahkan ada salah satu sahabatnya, lalu waktu itu acaranya begitu saja, maka Rasulullah mengatakan, ya mana ini rabananya? Rabana itu ini tampar-tampar itu yang ada. Ya, gendar-gendang itu namanya rabana. Mana rabananya? Kata Rasulullah. Akhirnya dibuat ada rabananya gitu. Jadi boleh ya ada musiknya, tapi didudukkan dulu gitu. Jadi gitu dia, Pak. Jadi yang mau nikah, gitu ya. Kan bisa menerima undangan ini. Yang mau menikahkan. Begitu Pak Yunedi ya, jadi clear ya. Iya. Agama paling atas ya, baru ada istiadat baru. Kalau di surat As-Suara ayat 26 nih, ayat 137 ini kan itu orang yang beragama itu berdasarkan kebiasaan orang-orang terdahulu, berarti mengikuti orang-orang terdahulu. Ini artinya kan agak negatif ini Ustaz ya. Jadi orang-orang terdahulu itu maksudnya mengikuti orang-orang tua kita dulu, nenek-nenek, apa-apa kita, walaupun dia dulu beragama Muslim gitu Ustaz ya. Iya, makanya kan Pak, ayat yang di atas itulah yang mereka ambil
dalilnya bahwa adat istiadat itu bagian daripada akhlak. Oleh karena itu dijelaskan lagi di bawah. Sebenarnya secara syariat tidak itu. Secara syariat itu wa innaka la'ala khuluqin azim. Kan gitu dia. Jadi memang di atas itu dalil mereka. Itu makanya di dalam Al-Quran itu pun kita tidak bisa kalau memandang dalil itu cuma satu dalil gitu. Memang benar di dalil yang pertama tadi itu kalau itu saja yang kita baca itu bisa menjadi dalil membolehkan adat istiadat zaman dahulu menjadi akhlak. Tetapi secara syariat itu dibantah oleh para ulama yang lain. Oh enggak, karena ada ayat yang lain, wa innaka la'ala khuluqin azim. Gitu dia Pak. Pandangannya begitu. Baik Pak Ustaz, syukur Pak Ustaz. Iya, Ustaz. Iya. Baik. Silakan kalau masih ada lagi. Kalau nggak ada, dilanjutkan lah Pak Matondang. Halaman CP66 Pak. Bismillahirrahmanirrahim. Berbicara tentang akhlak, memang yang menjadi pokok pembahasan adalah perilaku, perangai, budi pekerti, atau moral. Akhlak juga merupakan perwujudan dari pemahaman seseorang tentang perilaku. Masyarakat Barat yang bebas dan keluar memiliki perilaku yang terbebas dari berbagai aturan karena pemahaman mereka tentang kehidupan memang seperti itu. Kondisi tersebut tentu sangat berbeda dengan kondisi masyarakat Islam yang sengaja demi syariat Islam. Hanya saja harus dipahami bahwa pandangan Islam tentang akhlak memang bersifat khas, berbeda dengan pandangan masyarakat umumnya. Perbedaan itu dapat dipahami dari beberapa konsep berikut ini. 1. Islam tidak hanya memandang akhlak dari segi perilaku dan sifat moral belaka, tetapi akhlak dipandang sebagai salah satu dari berbagai hukum Islam. Artinya, ada hukum Allah yang berkait dengan ibadah seperti sholat, saum, zakat, haji, dan sebagainya sebagai berikut. Ada hukum yang berkait dengan muamalah seperti pernikahan, jual beli, syirkah, dan sebagai berikut. Dan ada pula hukum tentang sifat-sifat tingkah laku, akhlak. Islam menentukan bahwa akhlak yang baik atau buruk tidak bisa ditentukan oleh manusia sesuai dengan realitas perkembangan zaman maupun suatu mayoritas manusia. Ini tentu berbeda dengan konsep moral dalam masyarakat sekarang. Yang sangat dipengaruhi oleh hal-hal tersebut. Akhlak merupakan bagian dari hukum syariat yang bersifat tetap, memiliki nas dari sumber hukum Islam, wajib dilaksanakan oleh orang-orang muslim sebagai wujud ketaatan kepada Allah Subhanahu wa taala. 3. Sebagaimana aturan peribadatan, pelaksanaan aturan akhlak ini pun hanya bertujuan untuk mendapat keridhaan Allah Subhanahu wa taala, bukan sebatas untuk ketinggian moralitas semata dan bukan untuk mendapat gelar-gelar manusiawi. 4. Karena akhlak merupakan ketentuan Allah Subhanahu wa taala, maka ada kalanya manusia menganggap suatu akhlak itu baik, memberi kemaslahatan. Padahal perilaku tersebut dibenci Allah Subhanahu wa taala, atau sebaliknya, misalnya bersikap tegas dan khas terhadap orang kafir, tidak iba
terhadap orang perilaku kejahatan, berbohong, dan beberapa kondisi sebagai berikut. Ya, Ayat dulu Pak. Bisa Pak? Ya. Nah, inilah jawaban yang pertanyaan dari tadi, bahwa kalau kita berbicara tentang akhlak itu memang ya yang menjadi pokok pembahasan itu kan selalu tentang perilaku, tentang perangai, tentang budi pekerti, atau juga tentang moral. Itu selalu menjadi pokok bahasan. Nah, lalu akhlak itu juga merupakan perwujudan dari pemahaman seseorang tentang perilaku. Itu akhlak. Jadi oleh karena itu makanya orang-orang barat itu bebas mereka. Orang-orang sekuler itu memiliki tingkah laku yang bebas gitu. Bebas mereka. Dari beberapa aturan. Karena mereka memandang tentang kehidupan gitu. Mereka bebas. Makanya ya mereka dalam hal ini bebas. Perilaku mereka itu bebas. Berbeda dengan Islam. Kalau Islam itu unik dia. Nah, karena segala perilakunya itu harus terikat dengan syariat. Nah, itulah perbedaannya. Kalau orang barat tadi memandang moral, akhlak, budi pekerti itu bebas. Kalau Islam tidak bebas. Dia terikat kepada syariat Islam. Terikat dengan aturan Islam. Nah, oleh karena itu makanya pandangan Islam ini tentang akhlak itu khas dia. Khas pandangannya. Ya. Pandangannya itu. Nggak seperti kebanyakan manusia pada umumnya gitu. Jadi makanya nggak bisa disamakan pandangan orang secara umum. Karena di dalam Islam itu akhlak itu dipandang dengan khas. Bagaimana pemahamannya? Di antaranya itu Islam ya memandang akhlak itu tidak hanya sekadar segi perilaku saja, tidak. Tidak memandang dari sisi moral belaka saja, tidak. Itu dalam Islam. Tetapi di dalam Islam, akhlak itu dipandang sebagai salah satu bagian daripada hukum Islam. Nah itu. Di dalam Islam, akhlak itu adalah bagian daripada hukum Islam. Jadi bukan dipandang hanya dari sisi perilaku saja. Bukan dipandang dari sisi moral saja. Tapi di dalam Islam, akhlak itu adalah bagian daripada hukum Islam. Nah, itu perlu kita garis bawahi. Artinya apa? Ada hukum Allah itu berkaitan dengan ibadah. Tentang sholat, puasa, zakat. Ada hukum Allah itu berkaitan tentang masalah muamalah. Ya, pernikahan, jual beli, syirkah. Ada hukum Allah itu berkaitan dengan tingkah laku. Itulah dia akhlak. Jadi makanya akhlak itu adalah bagian daripada hukum Islam. Nah, ini yang pertama yang harus kita pahami. Yang kedua, yang harus juga kita pahami, akhlak itu ya yang menentukan apakah itu baik atau buruk, itu Islam. Bukan ditentukan oleh manusia. Bukan ditentukan oleh perkembangan zaman. Bukan ditentukan oleh moralitas manusia.
Jadi yang menentukan akhlak itu baik adalah Islam. Islam yang menentukan itu akhlak itu baik gitu. Terpuji tercela itu yang menentukan itu Islam, bukan manusia. Makanya di dalam Islam, contoh umpamanya, membunuh dalam pandangan manusia baik atau buruk? Buruk ya, dalam pandangan manusia. Buruk. Membunuh itu dalam pandangan manusia buruk. Tapi di dalam pandangan manusia, dalam pandangan Islam, itu bisa terpuji, bisa buruk. Kalau dia membunuh tanpa alasan sesuai dengan perintah Allah, itu buruk. Tapi kalau dia membunuh umpamanya dalam peperangan untuk menegakkan agama Allah, itu terpuji, kan gitu. Jadi nggak bisa. Nah, jadi ada kalanya itu. Makanya pandangan itu nggak bisa pandangan manusia. Harus pandangan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Makanya baik buruk itu Allah yang menentukan gitu. Jadi bukan kita. Itu yang harus kita pahami. Nah, berbeda dengan orang Barat. Makanya orang Barat itu pandangan mereka kalau sudah berkata yang baik, jujur, itu dianggap baik. Tapi kalau dalam Islam, jujur itu juga ada kalanya nggak baik. Contoh, kepada istri. Istri bilang, gimana bang, aku udah cantik atau belum? Allah jelek. Wah, itu nggak boleh. Walaupun dia jelek, kita bilang, cantik kan gitu. Jadi nggak boleh jujur, ya nggak boleh kan gitu. Masakannya gimana bang? Masakannya bang, enak atau enggak? Padahal masih kali, enak kali, mantap kali. Kan nggak boleh kita jujur di situ. Kalau kita jujur bertengkar awak kan gitu. Udahlah bang aja lu masak, capek aku masak kata dia. Bos ya. Iya, makanya pandangan itu makan jadinya. Nggak jadi makan kita jadinya. Atau umpamanya begini, ada dua orang berantem tadi dia. Yang satu bawa parang, dia kejar, terus sembunyilah dia tadi. Tahu kita persembunyian dia. Lalu datang yang ngejar parang tadi. Ada nampak abang tadi orang lari kemari. Kalau kita jujur, mati orang itu. Ya, kita kan boleh berkilah. Wah, selama aku berdiri ini nggak ada aku lihat gitu. Kenapa? Karena untuk demi menyelamatkan nyawa manusia. Itu diperbolehkan di dalam Islam. Berbohong dibolehkan gitu. Tapi dalam arti berbohongnya tadi itu yang dibolehkan oleh syariat gitu. Nggak boleh pula kita berbohong dengan catatan agar digemari orang. Kami menyiapkan 9 juta lapangan pekerjaan. Nah, nggak boleh. Itu berbohong namanya. Di kantong saya ini ada uang 11 triliun. Nah, itu namanya berbohong. Kan gitu kan. MBG itu 1 hari 1 triliun. Tapi libur 18 hari hanya dapat 3 triliun. Kemana sisanya? Itu kan bohong. Itu nggak boleh. Yang seperti itu. Itu bohong namanya. Gitu. Jadi di dalam Islam itu, mau jujur, mau berperilaku baik, perilaku buruk, yang menentukan hanyalah Allah Subhanahu wa Ta'ala. Ini kita pandang begitu, ya. Yang ketiga, peribadatan, ya, aturan peribadatan, pelaksanaan aturan akhlak. Ini hanya bertujuan mengharapkan ridha Allah Subhanahu wa Ta'ala. Bukan sebatas untuk ketinggian moralitas semata dan bukan untuk mendapat gelaran-gelaran yang manusiawi. Bukan. Jadi kita itu mengharapkan ridha Allah Subhanahu wa Ta'ala. Jangan karena ingin untuk pujian dari manusia, kita itu akhirnya
melakukan perbuatan yang salah. Oh, MBG itu sudah ada dari zaman dulu, kata Nusron Wahid. Dalilnya allazi at'amahum min ju', katanya. Itu pun kesalahan, ada yang bacanya lagi. Dia tidak boleh begitu gitu. Karena itu nggak sesuai dengan syariat gitu. Apalagi dalil yang dia pakai itu bukan manusia yang memberikan, karena kalimatnya allazi. Kalau allazi kalimatnya itu hanya Allah yang memberikan, kecuali kalimatnya allazina. Berarti itu kesyirikan di situ. Yang memberi makan itu Allah, karena kalimatnya allazi, bukan allazina. Kalau allazina baru dimaknakan orang-orang. Kalau allazi di situ hanya Allah. Nah, di situ yang harus dilihat gitu. Jadi jangan sembarangan menerjemahkan ayat Al-Quran itu, karena ada hukum aturannya gitu. Jadi berarti kalau kita pandang di sini, pelaksanaan akhlak itu, peribadatan itu hanya mengharapkan redha Allah Subhanahu wa taala. Kita jujur karena Allah. Kita itu ramah karena Allah. Semuanya itu karena Allah. Jadi bukan karena mengharapkan pujian dari manusia. Gitu. Yang keempat, akhlak itu merupakan ketentuan Allah Subhanahu wa taala. Makanya kadang ada orang menganggap akhlak itu baik karena memberi kemaslahatan, ada juga yang dibenci oleh Allah. Padahal itu perilaku yang dibenci oleh Allah. Makanya asa an takrahu syai'an wa huwa khairul lakum wa asa an tuhibbu syai'an wa huwa syarrul lakum. Kamu sangka itu baik, padahal itu buruk. Kamu sangka itu buruk, padahal itu baik. Jadi yang menentukan itu siapa? Hanya Allah Subhanahu wa taala. Jadi berbeda dengan orang-orang kafir. Kalau orang-orang kafir itu ya begitu. Contoh umpamanya, dalam Islam itu kan sikap terhadap orang kafir kan ya kita harus tegas. Perilaku kita kepada kejahatan, kebohongan itu juga harus tegas. Jadi di dalam Islam itu ada ketegasan-ketegasan seperti tadi. Inilah alasan-alasannya kenapa Islam itu ataupun akhlak itu ya dipandang sesuai dengan syariat Allah, bukan dipandang dari kemauan manusia. Jadi baik buruknya, terpuji tercelanya bukan karena manusianya, tapi karena Allah Subhanahu wa taala. Begitu. Silakan Pak, kalau ada yang mau kita diskusikan. Baik Pak Ustaz, alhamdulillah. Baik ya Bapak-Bapak, kita lanjut lagi ya sebelum kita tutup. Yang mau bertanya mungkin satu pertanyaan lah ya. Satu pertanyaan sebelum ditutup, kami persilakan. Iya. Iya, Ya, kalau nggak ada yang nanya mungkin bisa saya ini bisa. Iya. Silakan Pak, silakan. Itulah tadi Ustaz, jadi perbedaan tadi yang tadi disebutkan di sini masyarakat barat yang bebas dan sekuler itu kan kita bandingkan dengan umat muslim. Nah, itu kan sebetulnya sih kayaknya bukan masyarakat barat aja. Kan masyarakat di Indonesia juga ada kan yang ini. Jadi masyarakat barat itu juga ada yang muslim kan gitu Ustaz ya. Iya. Jadi ini yang menjadi perbedaan, mungkin lebih suka memilih yang kehidupan ini bebas berbuat apa saja. Kalau di Islam itu kan berat katanya, berat. Semuanya ada syariat-syariat yang mengatur, nggak bisa dilakukan semua itu. Mungkin ini pertama, mungkin ini yang menyebabkan terjadinya lebih suka memilih agama yang bisa kebebasan itu. Jadi tidak ada ininya. Tapi ini Ustaz kan sebetulnya masyarakat barat ataupun di sini itu mereka kan juga adalah masyarakat yang beragama Ustaz. Artinya yang salah nih siapa di mananya? Apakah agamanya tidak ada mengajarkan ada larang-larangan atau di sini kan disebutkan bebas saja. Nah, inilah yang sebetulnya kalau memang bebas saja artinya kan berbeda jauh sekali dengan Islam. Islam itu berat.
Karena semuanya dari yang kecil-kecilnya hidup ini diatur, apapun diatur semua. Kita mau tidur, mau kamar mandi itu ada atur semua. Nah, kalau di masyarakat barat itu bebas katanya. Mungkin ini yang menyebabkan lebih suka kalau di dunia ini ikut kepada kebebasan itu. Nah, ini juga di Indonesia akan jadi masyarakat Indonesia atau Muslim itu akan melihat hal-hal ini kok enak juga ya, akhirnya diikutin, padahal mereka Muslim kan, karena diikutin juga perilaku kebebasan itu, Ustaz. Kan itu yang menyebabkan kenapa di Indonesia juga ada juga mengikuti kebebasan masyarakat Barat itu yang tadi dikatakan sekuler. Nah, ini yang menyebabkan pengaruh dari masyarakat Muslim Indonesia itu, karena melihat juga kebebasan yang dilakukan oleh orang-orang yang perilaku masyarakat Barat itu tadi, Ustaz. Menurut saya gitu. Jadi sebetulnya penyebabnya itu apa, Ustaz? Kan masyarakat itu kan dia yang bebas itu kan mereka juga masyarakat beragama. Apakah agamanya tidak mengatur hal itu, kebebasan itu? Iya. Yang pertama harus kita dudukkan dulu, merasa itu semua kembali kepada pemahaman masing-masing. Kalau pemahamannya Islam, melihat kebebasan yang dibuat oleh Barat tidak ada enaknya gitu. Tapi kalau pemahamannya itu tidak berdasarkan Islam, pasti melihat apa yang dia kepada Barat itu enak gitu. Ada orang melihat Islam itu nggak enak karena banyak aturan, karena pandangan dia bukan Islam gitu. Karena kalau pandangan kita Islam pasti nikmat karena diatur. Ya bagaimana coba diatur itu? Luar biasa kan? Kalau dalam Islam kan diatur betul-betul. Secara pribadi kita diatur. Tidak boleh bertingkah laku buruk. Sehingga orang yang berpikiran Islam pasti menginginkan itu. Kenapa? Karena nggak ada orang buruk lagi, nggak ada orang jahat, nggak ada orang yang mencuri, nggak ada orang yang membunuh, nggak ada orang yang apa gitu. Itu pemikiran kita. Kenapa? Karena ketika sudah diatur tingkah laku orang, kan coba nikmatnya itu, Pak. Nggak ada orang yang mencuri lagi, kita naik sepeda motor aman, nggak ada begal gitu kan. Kita pulang mau malam, mau tengah malam silahkan. Kereta kita mau parkir di luar silahkan. Karena udah bagus pribadinya gitu. Lalu kebijakannya nggak bebas kebijakannya berdasarkan manusia, berdasarkan syariat. Coba berapa kekayaan yang luar biasa yang akan kita dapatkan. Kita punya tambang, kita punya emas, punya itu segala macam. Cuman karena kebebasan hari ini, yang milik-milik kita tuh nggak kita nikmati. Akhirnya apa? Penghasilan yang kita dapatkan itu, ya negaranya hanya memeras rakyat dengan pajak gitu. 90 sekian persen penghasilan APBN itu dari pajak gitu. Jadi artinya di mana enaknya gitu. Nah, kalau kita berpandangan Islam. Tapi kalau mereka berpandangan Barat, itu kan hanya sesaat gitu. Karena mereka senang mabuk-mabukan, karena mereka senang berzina. Tapi kan resiko yang mereka hadapi kan juga luar biasa sekarang ini. Penyakit ada, keamanan nggak ada. Itu makanya pandangannya itu berbeda. Yang kedua, apakah nggak ada agama yang menjelaskan? Ya ada agama yang menjelaskan. Islam itu menjelaskan. Namun hari ini, ya agama itu disampaikan tidak secara struktural, tidak secara tidak secara negara. Itulah resikonya. Akhirnya agama itu sekarang dikembalikan kepada individu gitu, tidak diatur oleh negara. Ya ketika tidak diatur oleh negara, maka orang hari ini tidak dipaksa untuk belajar agama. Coba berapa banyak hari ini masyarakat kita di Medan itu yang ikut kajian subuh cuma 15 orang.
Padahal kalau dijadikan 2 juta lebih penduduk Medan itu kan gitu kan. Coba kalau di negara yang nggak ikut ke subuh, amin gitu. Makanya ya yang sudah ngaji diri pun ya nggak mau ikut ngaji gitu. Kalau di grup 60 orang yang cuma 15 orang, karena nggak bisa itu, karena kembali kepada individu masing-masing dia jadinya gitu. Akhirnya orang hari ini ya ngaji itu nggak mau dia, ngaji itu yang maunya ya kalau dapat ya sekadar saja gitu. Jadi sebenarnya agama itu bukan tidak mau menyampaikan, tapi hari ini orang masih tergiur dengan dunia yang sesaat tadi. Ya saya setuju, bukan hanya di barat, bahkan juga di negeri kita hari ini gitu kan. Contoh lagi umpamanya, itu usahakan tadi usahakan itu masyarakat yang belum ngaji. Bahkan orang yang rajin ke masjid saja, Pak, baik laki-laki maupun perempuan, itu ngajinya itu nggak mau ngajinya serius gitu. Dia kalau umpamanya kalau pengajian itu sekarang kan di masjid-masjid saya bilang itu, saya mau ngajinya pakai kitab, saya bilang. Itu nggak mau, ditolak itu. Ya udahlah Ustaz, kalau begitu kami maunya umum aja, kami mau santai-santai aja. Kalau bisa ada ketawanya segala macam. Udah, begitu dia Pak. Karena saya melihat kasihan. Saya kasihannya begini. Coba Pak, ngaji bertahun-tahun ngaji. Saya itu sampai hari ini ada ngisi pengajian di kaum ibu itu sudah hampir 25 tahun gitu. Tapi satu pun nggak yang berilmu gitu. Nggak ada yang paham gitu. Coba kan sedih kita gitu. Sementara kita sendiri hasil orang yang ngaji serius itu, alhamdulillah Pak. Saya di dalam dakwah ini dari tahun 92 saya sudah terjun di dakwah. 92 sampai 98 itu saya nggak mendapatkan kader-kader yang baik gitu. Tapi dari tahun 98 sampai hari ini, waduh, Masya Allah, luar biasa kadernya, banyaknya. Artinya apa? Orang yang nggak bisa dakwah jadi dakwah gitu. Kalau yang tadi yang tahun 92, 98 itu hasilnya nggak ada. Bahkan teman-teman saya yang jadi ustadz aja pun makan riba gitu. Ya makan riba. Tapi orang yang ngaji tadi yang setelah 98 kemari, orang yang sudah makan riba, bahkan berhenti makan riba. Coba itu. Itu kan merupakan hasil yang luar biasa kita berharap. Orang yang makan riba biasanya hidupnya enak dengan berpoya-poya, bisa melakukan ini, riba segala macam. Waduh. Akhirnya kita ngajikan, berhenti dia makan riba gitu. Ini artinya apa? Itulah ketika dakwahnya itu ataupun ngajinya itu serius gitu. Jadi sebenarnya bukan agama itu tidak ada. Cuman penerimaan umat itu yang belum sadar gitu. Jadi bagaimana cara kita menyadarkan ini? Maka tidak boleh berhenti dan putus asa untuk terus melakukan dakwah. Baik saya maupun bapak-bapak, teruslah mengajak orang, ngaji, mengajak orang apa segala macam. Begitu dia Pak. Jadi bukan karena agamanya. Ya, itu dulu ya. Nanti insya Allah kita lanjutkan lagi. Mudah-mudahan bermanfaat. Sudah melebihi dari jam 7. Nanti ya mungkin bapak-bapak sudah ada aktivitas yang lain. Kita nanti sambung lagi akan datang. Mudah-mudahan apa yang disampaikan pada hari ini bermanfaat bagi diri saya dan bagi kita semua. Saya kembalikan kepada Bang Pakar. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Syukur Ustaz, jazakallahu Ustaz atas ilmu waktu Mas sampaikan. Semoga bermanfaat untuk bapak-bapak, ibu-ibu yang ada di tempat pagi hari ini. Semoga Ustaz diberikan Allah kesehatan, dimudahkan segala urusannya, dilancarkan segala rezekinya. Amin. Dan juga semoga bapak-bapak yang hadir ya, dan sama-sama dengan Allah kesehatan, yang masih sakit semoga cepat sembuh, yang masih punya utang semoga mudah untuk melunasinya, yang punya usaha semoga usahanya lancar, yang punya anak semoga anaknya menjadi yang soleh dan soleha ya. Dan juga semoga hari ini apa yang kita kerjakan mendapatkan keberkahan dari Allah Subhanahu wa taala. Amin ya rabbal alamin. Baik ya, kita tutup dengan baca hamdalah. Alhamdulillahirabbil alamin. Dan juga doa akibat majelis. Subhanallah wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik.
Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Syukur ya Izin Pak yo. Ustaz. Ya Pak Ustaz. Syukur Pak Ustaz. Alhamdulillah ya. Makasih semuanya Bapak, Pak Junaidi.